Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa hal antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'd. Ayyuhal jamaah ittaqullah haqqa tuqatih. Semoga Allah memberi kebahagiaan kepada kita untuk tetap istiqomah dalam Islam ini sebagai sebuah agama yang kita anut, dan kemudian memudahkan kita untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Jemaah yang mulia, satu misi besar yang harus kita pahami, dan itu merupakan perintah utama dari Allah kepada Nabi Muhammad, adalah sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta. Yang harus kita pahami ketika bahasanya lil alamin, di sini tidak boleh ada elemen yang dinafikan. Manusia, jin, tumbuhan, binatang. Inilah agama yang betul-betul konsen untuk kemudian tidak hanya bicara tentang manusia, dia juga bicara tentang binatang, jin, tumbuhan. Tidak hanya bicara tentang kehidupan sekarang, dia juga bicara tentang alam arwah, alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian bicara tentang barzakh, bicara tentang akhirat, dan kemudian bicara tentang episode-episode kehidupan. Dalam kehidupan akhirat, mengenalkan bagaimana kehidupan jin, perlakuan terhadap binatang, perlakuan terhadap tumbuhan, perlakuan terhadap sungai, dan seluruhnya. Jemaah yang mulia, yang harus kita pahami bahwa konsep besar yang dijalankan dalam Islam adalah konsep yang memang tidak bisa dikaji hanya dalam satu hari, 2 hari. Nabi Muhammad melakukan injeksi kepada pemahaman keberagamaan orang-orang beriman waktu itu sepanjang 23 tahun lebih kurang, sekaligus mengaplikasinya. Posisinya memang 13 tahun pertama adalah konsolidasi dan penguatan internal kekuatan orang beriman, sehingga fokus utama tidak terjebak pada dinamika eksternal yang terjadi, serangan, caci maki, pembulian, dan sebagainya. Itu tidak terlalu penting, dan bahkan Nabi memberikan batasan untuk tidak melakukan perlawanan terbuka, hanya mengidentifikasi bahwa itu tindak kekufuran, itu tindak kezaliman, itu tindak kemusyrikan, dan macam-macam. Tidak ada satu sahabat pun yang dibenarkan oleh Rasulullah untuk melakukan perlawanan terbuka pada episode Makkah itu. Kenapa? Karena sebenarnya posisinya adalah untuk membangun masyarakat model. Masyarakat model artinya begini loh Muslim itu. Ya, Islam tidak pernah mengganggu seorang secara fungsional, ekonominya apa, enggak ke sana wilayahnya. Tapi Islam pingin seorang di posisi mana saja dia bisa mampu menampilkan nilai-nilai utama setelah dia menjadi Muslim. Nilai utama inilah yang kemudian harus kita pahami. Pada tahun kelima kenabian, jumlah umat Islam masih sekitar 45 orang. Tapi Islam sudah menjadi perhatian sebuah negara besar. Bayangin itu, negara besar yaitu Bizantium atau Romawi Timur. Kalau boleh dibilang sekarang itu adalah negara superpower dunia. Perhatian ini langsung dengan mengundang penduduk Mekah yang diwakili oleh Abu Sufyan waktu itu. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, coba ceritakan tentang Muhammad. Karena secara kuantitas jumlah umat Islam masih 40-an, tapi kualitasnya sudah mendunia, isunya sudah mendunia. Itu yang menarik. Heraklius mengatakan, tolong jangan tambahi, jangan kurangi, kau jawab saja pertanyaanku, siapa dia sebelum menjadi nabi dan rasul? Maka dijawab, dia orang baik, dia tidak pernah dusta, dia orangnya amanah, bla 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 semua. Nah sekarang bagaimana reaksi kalian dengan ketika dia mengatakan dirinya nabi? Maka dijawab bahwa semua kami marah karena dia melakukan sesuatu yang merombak cara beribadah kami, cara kami memahami Tuhan dan sebagainya. Apa yang kalian lakukan?
kami sakiti pengikutnya. Apakah pengikutnya kemudian keluar dari agamanya setelah kalian sakiti? Tidak. Apakah pengikutnya makin bertambah? Ya. Kalau begitu, saksikan satu hari kelak tahta kerajaanku ini akan dia kuasai. Ini prediksi yang cukup cerdas dan objektif dari seorang yang sama sekali tidak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad waktu itu. Tapi secara prinsip dia sudah menerima itu. Dan saya ulang sekali lagi, tolong digaris bawahi, itu saat umat Islam masih hanya berjumlah sekitar 45 orang saja. Jadi artinya 45 orang ini telah memberikan kejutan besar bagi dunia, hadirnya sebuah agama sekaligus tatanan baru kemanusiaan yang mereformasi mungkin bahasa lebih radikalnya, merevolusi cara berpikir tentang diri manusia, menatap alam dan seterusnya itu. 13 tahun. Setelah 13 tahun Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Di Madinah yang pertama sekali Nabi pahami dan sadari bahwa penduduk Madinah tidak semuanya orang Islam. Dan agenda besar tidak lagi bicara penataan internal, penguatan dan konsolidasi internal. Tapi agendanya sudah bicara internasionalisasi Islam. Ketika agendanya sudah bicara internasionalisasi Islam, maka saya menemukan yang pertama sekali dilakukan Nabi Muhammad adalah membangun upaya kolaborasi. Itu dilakukan dengan membuat Fakta Madinah, Perjanjian Madinah. Ini dianggap adalah perjanjian sebuah negara dengan komponen atau variabel-variabel pendukung negara yang sangat objektif dan sama menempatkan posisi orang-orang beragama, tidak saling tertuduh satu sama lain dan tidak menuduh. Ini negara dan kita harus saling membangun negara kita. Nabi membangun perjanjian pertama atas nama suku, kedua atas nama umat beragama. Bagaimana seharusnya umat beragama bicara dalam negara mereka? Pertanyaannya, ada 3 orang, ada 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Ini orang Yahudi dengan 3 sukunya. Semua sepakat dengan upaya kolaborasi yang dibangun oleh Nabi. Tapi akhirnya memang 3-tiganya ada yang dibunuh karena melakukan pengkhianatan, ada yang kemudian diusir, satu kampung itu diusir semuanya dari Madinah, tidak boleh tinggal di Madinah sehingga mereka pindah ke Khaybar, dan ada yang dirampas dan diusir sampai mereka akhirnya pindah ke daerah Yaman sekarang. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengusir itu karena sebab dia sudah merasa lebih hebat? Tidak. Kenapa? Sederhana. Pengusiran dan tindakan atas nama negara dilakukan adalah ketika mereka menyalahi perjanjian secara terbuka dan mengancam kredibilitas negara. Itu posisinya. Terus pertanyaannya, ketika Nabi memulai perang, bukankah ini berdarah-darah dan ini artinya Nabi memakai senjata? Jawabannya, ya. Bukankah ini menunjukkan Islam sebagai sebuah agama yang keras? Saya pikir negara mana yang kemudian tidak memiliki kekuatan persenjataan atau militer di negara itu? Tentu saja semua negara bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan keamanan, tidak hanya fisik material penduduknya, tapi juga ketentraman jiwa sampai kepada keamanan dalam mengatur urusan agama mereka. Di posisi inilah peran yang diambil oleh Nabi Muhammad. Targetnya tetap satu, rahmatan lil alamin. Seperti misalnya dalam perang Mu'tah, Nabi tidak ikut, tapi Nabi mengirimkan pasukan, tapi memberikan wejangan kepada 3 panglima yang memimpin 3.000 pasukan itu. Apa kata Nabi? Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan hancurkan rumah ibadah yang di situ disebut nama Tuhan, jangan kalian tebang pohon, jangan kalian rusak dengan alasan apapun. Yang harus kalian lawan adalah pasukan musuh, dan kalau dia sudah jatuh atau terbunuh, jangan aniaya jenazah. Jadi kalau aniaya jenazah itu maksudnya mutilasi. Ini menunjukkan bahwa tetap saja tidak pernah kehilangan kemampuan untuk menampilkan akhlak walau dalam situasi perang sekalipun. Terus terang, sepanjang sejarah Islam selalu hadir upaya-upaya untuk melemahkan umat Islam dengan berbagai tuduhan-tuduhan itu. Padahal prinsip beragama dalam Islam sebenarnya adalah bukan seorang bagaimana selamat menjadi seorang yang tunduk kepada Tuhan, tidak. Tapi seorang harus hadir sebagai bahagian dari warga besar
warga dunia, warga negara, warga kota, warga kampung, pemimpin dalam rumah, keluarga dan sebagainya, yang kehadiran itu dia harus kontributif memberikan dampak rahmatan lil alamin itu. Inilah yang menarik sebenarnya, yang bisa kita kaji lebih jauh nanti mungkin ketika kita mengaji secara intensif. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Jika mereka berpaling, katakan aku telah menyampaikan kepadamu sekalian ajaran yang sama antara kita dengan, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau jauh. Surat Al-Anbiya ayat 109. Wa ba'du. Kesimpulannya jamaah, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ada peran setelah kita menjadi muslim adalah ikut serta menata kehidupan dunia untuk akhirnya tampil menjadi dunia yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika kita berada pada tataran atau level negara, maka kita akan berinteraksi dengan negara-negara lain. Ketika kita berada pada level perusahaan, maka kompetitor kita atau mereka yang berada pada mungkin situasi usaha yang sama, itu akan bagaimana kita bisa membangun sinergi dan kemudian kontribusi besar yang menandakan kita muslim. Ini yang menarik dari Islam, sehingga akhirnya sebenarnya kenapa ada kecemasan dan ketakutan? Karena Islam tidak pernah menjanjikan apa yang ada di dunia ini buat penganutnya. Islam menjanjikan ridho Allah dan kemudian surga satu hari kelak, yang dengan itu seorang tidak ditandai ambil atau rebut sebuah posisi. Tapi Islam mengatakan lakukan, optimalkan fungsimu setelah kau mendapatkan karunia di situ. Fungsi apa? Fungsi-fungsi yang sebenarnya seharusnya itu yang saya sebut tadi dengan istilah rahmatan lil alamin. Jemaah yang mulia, inilah kira-kira bahagian dari khutbah yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.